wa nawaruka ila wajhil alim. Saya serius melihat wajahnya ulama. Sekali saja dia lihat wajah ulama, khairul laka, itu lebih baik bagi engkau, min alfi farasin tasaddaqta biha fisabilillah. Lebih baik daripada ia menyedekahkan 1000 ekor parasin. Parasin itu artinya kuda. 1000 ekor kuda di jalan Allah. Masya Allah, itu kelebihan. Jadi sekali doang tengok wajah ulama, maka itu lebih baik daripada menyedekahkan 1000 ekor kuda di jalan Allah lagi, fisabilillah. Makanya Nabi sebutkan di jalan Allah, karena sedekah itu ada yang sedekah untuk kurban, ya, dia kurban atau dia sedekah macam. Tapi ini khusus sedekahnya untuk orang berjihad di jalan Allah. Maka luar biasa keutamaan. Padahal walaupun hanya melihat sekali wajah ulama. Makanya jangan bosan-bosan melihat wajah ulama. Wassalamuka alal alim, dan salammu kepada orang alim. Artinya kita beri salam, assalamualaikum Tuan Guru, assalamualaikum Ustaz. Khairul laka, itu lebih baik bagimu, min, daripada ibadah al-bisana. Lebih baik daripada engkau ibadah 1000 tahun. Allah, coba bayangkan, cuma untuk beri salam kau oleh Tuan Guru, Ustaz, ulama, assalamualaikum Tuan Guru. Apalagi ngejawab malik di Tuan Guru, itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Siapa mampu ibadah 1000 tahun coba? Allah. Itu keutamaan kita memuliakan ulama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, faqihun wahid, faqihun wahid mutawarrid asyaddu ala syaitan, asyaddu ala syaitan min alfi abidin mujtahidin jahilin wari'in. Masya Allah. Jadi bahasa Nabi, satu orang alim, satu tuan guru, seke ustaz atau seke kiai, seke gus, ulama, dan dia mutawarrik. Mutawarrik artinya warok, berhati-hati dalam hal-hal yang haram. Asyaddu ala syaitan, dia lebih ditakuti oleh syaitan, min albi abidin, daripada 1000 ahli ibadah, mujtahidin, bersungguh-sungguh ibadah niki dia lupa, sedetik dia lupa oleh Allah Ta'ala, terus zikir, terus sholat. Lagu jahilin, lagunya jahil. Wari'in, walaupun dia juga waro. Arah dengan ahli ibadah, penjelu puasa malam, tahajud, zikir, ibadah, pokok luar biasa ibadah. Terus diembani barang-barang haram, dia jauhi hal-hal yang haram. Tetapi dia jahil. Arti jahil ini dia orang ngaji, dia tahu alif bata, dia namanya ngaji, dia milih untuk ilmu. Maka sekik dengan alim itu lebih baik. Satu orang alim itu lebih baik daripada 1000 ahli ibadah tapi jahil. Itu keutamaan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, fadlul alim, keutamaan satu orang alim, alal abid, dibandingkan ahli ibadah, kafadlil qamar lailatal badri alal kawakib. Jadi orang alim itu terbandingan kanca dengan jahil, dengan din alim, dengan awam, itu seperti bulan purnama dan kawakib. Kawakib adalah bintang-bintang. Kawakib. Jadi maksud Rasulullah SAW itu, sekarang bintang itu dapat neluwe, ya. Walaupun neluwe, walaupun dia banyak bintang itu, tapi tidak bisa menerangi bumi. Dia hanya menghiasi langit doang. Tapi bulan dapat neseke, lagu dunia bisa diterangi. Itu ibaratnya ulama. Dapat seke ulama, tapi dia bisa menerangi daripada seluruh alam, bisa menjadi cahaya bagi orang-orang jahil. Tapi ahli ibadah yang jahil walaupun banyak, dia hanya penghias saja. Nah itu. Jadi penghias. Seperti itu.
Itu keutamaannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda lagi, man barang siapa intaqala, berpindah. Intaqala bahasa Arabnya itu pindah. Namanya intiqal. Ada namanya amalan apa? Intiqali kalau kita kan. Ada namanya maqami, itu kita kerja di kampung. Kalau intiqali ya 40 hari, 4 bulan keluar itu namanya intiqali. Artinya berpindah-pindah. Itu namanya pindah, bahasa Arabnya intiqali itu. Maka man, barang siapa intiqala, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, yata'allamu, untuk menuntut ilmu, yata'allamu ilman, untuk menuntut ilmu, ghufira lahu, Allah akan ampunkan seluruh dosa salahnya, qabla ayyahtuwa, sebelum dia melangkahkan kakinya. Coba bayangkan. Jadi menuntut ilmu di teman lampak dapat ampunan dosa salah tadi. Lagi langan pelangan jokting ngaji, masya Allah. Jadi di teman lampak doang dosa salah, sekirang nginong kira ngerampok lagi gugur wah. Di teman lampak. Apalagi telah melangkah menuntut ilmu, masya Allah, luar biasa. Maka dia malas-malas menuntut ilmu, ngaji. Kalau bahasa itu taklim masturah, bayan masturah itu pengajian doang maksudnya itu. Jadi jangan malas, keutamaan luar biasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda lagi, akrimu, muliakanlah wahai umatku, bahasa Nabi, muliakanlah, akrimul ulama. Muliakanlah ulama, jangan hina ulama, jangan jelekkan ulama, habaib, ustaz, tuan guru, nggak boleh. Akrimul ulama, muliakanlah para ulama, orang-orang alim. Fa innahum, karena mereka itu, para ulama itu, kata Nabi, indallah, di sisi Allah, kurama, orang-orang yang mulia, muqarramun, dan dia orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dan para malaikat. Bayangkan, Allah saja memuliakan ulama, para malaikat memuliakan ulama. Masa itu sejari manusia dosa jak menghinakan ulama. Maka tidak boleh kita hinakan ulama, buruk sangka ke ulama, memfitnah ulama, itu tidak boleh. Karena Nabi perintahkan kita untuk akrimul ulama, untuk memuliakan para ulama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, man nazara, barang siapa melihat ulama, memandang, ila wajhihil alim, barang siapa yang memandang wajah ulama, nazratan, walaupun satu kali pandangan. Nazratan itu artinya sekilas gitu, sekejap lah. Nah, cuman papasan lah, cuman sekedip. Papariha biha, lalu seneng, ate niki gembira, adem sejuk, ate niki serius wajah ulama niki. Khalaqallahu ta'ala, maka Allah menciptakan min tilkan nadharah, dari satu pandangannya itu malakan, satu malaikat. Jadi sekali lihat wajah ulama, Allah ciptakan satu malaikat. Kalau 2 kali 2 malaikat, kalau 3 kali 3 malaikat. Allah. Lalu apa tugas malaikat tadi? Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Dia doakan, ya Allah, ampunan dosa si fulan bin fulan, karena dia ini telah melihat wajah ulama, sampai hari kiamat berdoa malaikat itu. Terus doa itu. Namun 1000 kali tengok wajah ulama, 1000 malaikat berdoa. Bayangkan. Luar biasa keutamaan daripada memuliakan ulama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, man akrama aliman, siapa saja yang memuliakan orang alim, faqad akramani, maka hakikatnya dia muliakan aku, kata Nabi. Wa man akramani, siapa saja yang memuliakan aku, faqad akramallah, maka Allah pasti akan muliakan dia. Wa man akramallah, dan siapa saja yang telah dimuliakan oleh Allah, fama'wahul jannah, tidak ada lain tempatnya kecuali surga. Masya Allah. Jadi dengan muliakan ulama, itu hakikatnya yang muliakan Nabi. Saya sak mulia Nabi berarti memuliakan Allah. Saya sak muliakan Allah, Allah pasti memuliakan dia. Siapa yang dimuliakan oleh Allah, tempatnya tiada lain hanya surga.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda lagi, man ta'allama, barang siapa yang belajar ilmu, baban minal ilmu, barang siapa yang belajar baban, satu bab, minal ilmu, daripada ilmu, ya'malu bihi, dia amalkan itu ilmu, aulam ya'mal, ataupun dia tidak amalkan bih, ilmu itu, kana afdal, itu lebih baik, min an yusalli al-baraka'atin taqawu'an, itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Coba. Jadi kita ngaji satu bab ini, sudah berapa bab ini? Nah, dari tadi itu berapa hadis itu namanya bab. Jadi berapa hadis kita pelajari? Satu hadis saja kita pelajari, amalan atau endit itu lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Saya mampu sembahyang sunat 1000 rakaat? Tidak ada yang mampu. Maka duduknya kita tadi ini sudah mendapatkan luar biasa keutamaan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda lagi, man zara aliman, barang siapa yang soan, yang silaturahim, yang berkunjung, yang datang ke rumahnya ulama, maka annama zaroni. Nah, itu seperti dia berkunjung kepadaku, kata Nabi. Allah. Mentemele silaturahim balik Nabi, silaturahim balik Ustaz Segal. Bara silaturahim jok Ustaz Ijong. Jadi ulama-ulama kita datangi. Ustaz Ijong. Jadi ulama. Nah, jadi saya bersilaturahim jok ulama, hakikatnya jadi silaturahim jok Nabi. Wa man sopaha aliman, siapa saja yang salaman dengan ulama, pakaan nama sopahani, itu seolah-olah dia bersalaman dengan aku, kata Nabi. Jadi tadi tuah mau lihat serius wajah Nabi, ya apalagi untuk mau salaman. Jadi untuk mele bersalaman kanca Nabi, bersalam kerang-kerang kanca ulama. Waman jalasal aliman, siapa yang duduk bersama orang alim, dia tokol bareng dengan alim, pakaan nama jalasani, seolah-olah dia duduk dengan aku, kata Nabi. Pakaan nama jalasani fid dunya, dia seolah-olah duduk dengan aku di dunia. Waman jalasani fid dunya, siapa saja yang duduk bersamaku di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, maka besok pada hari kiamat akan duduk bersamaku di surga. Masya Allah, ini keutamaan orang alim, keutamaan ulama. Maka oleh karena itu, karena ini adalah perdana awal, maka kita pakai bab alim, ulama, dan dalam kitabnya pun dijelaskan keutamaan daripada ulama. Ya, diawalinya kitab ini bab awal itu dengan keutamaan menuntut ilmu dan memuliakan ulama. Maka oleh karena itu kata ulama, menharap kesalahan-kesalahan misalnya ulama kekeliruan, maka anggap itu seperti Al-Quran salah cetak. Nanti nara Al-Quran lagu salah si tercetak, ada yang tercetak di Jakarta kan, tercetak si Menteri Agama salah cetak. Mungkin Alhamdulillah, mamara tercetak kan Alhamdulillah misal. Ya salah cetak. Masa amun Al-Quran salah cetak jadi icak-icak, akan diinjak-injak, akan dibuang, akan dibakar, enggak. Simpan dia di atas, daka ada salah cetak, karena tetap Al-Quran, cuma ya salah cetak. Begitupun pandangan kita ke ulama. Kalau ada ulama mungkin ada sifat, perbuatan atau apapun yang di pandangan kita salah, tetap kita muliakan, serahkan kesalahannya kepada Allah. Urusan dia dengan Allah, urusan saya tetap memuliakan ulama. Itu adab kita kepada para ulama.